Permulaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik, dan permulaan yang jelek pasti akan membuahkan hasil yang jelek pula. Salah satu contoh yang patut kita teladani adalah sejarah tentang kehidupan Luqman Al-Hakim, di mana kesolehan dan ketekunannya dalam beribadah, kesabarannya dalam menghadapi segala cobaan hidup, kedisiplinannya dalam menjalani perintah-perintah Allah, kehati-hatiannya terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perhatiannya yang begitu besar terhadap pendidikan agama dan budi pekerti anak-anaknya. Akhirnya ia berhasil mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup yang tiada taranya, sampai-sampai namanya pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Islam, sekurang-kurangnya ada 3 orang tokoh pendidik yang sangat terkenal dan patut untuk ditauladani. Ketiga tokoh itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Luqman Al-Hakim. Ketiga nama tokoh tersebut semuanya diabadikan oleh Allah menjadi nama-nama surat dalam Al-Quranul Karim. Dalam usahanya mendidik anak-anaknya, yang ditekankan oleh Luqman Al-Hakim adalah mengenai keimanan dan akhlak atau budi pekerti. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam, pendidikan yang dianjurkannya meliputi pendidikan agama, keamanan dalam negeri, perekonomian, nasionalisme atau cinta tanah air, ibadah kepada Allah, dan pentingnya menyiapkan generasi-generasi penerus yang baik. Sedangkan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruang lingkup pendidikannya meliputi banyak hal, yakni mulai dari sosial fisik sampai spiritual, dari masalah keduniaan sampai kepada masalah-masalah keakhiratan, dari hubungan antara manusia dengan manusia yang lain sampai kepada hubungan antara manusia dengan penciptanya. Di dalam sejarah telah membuktikan bahwa Luqmanul Hakim hidup di Afrika pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dilihat dari bentuk fisiknya, boleh dikatakan jauh sekali dari menarik. Tubuhnya pendek, kulitnya hitam pekat, rambutnya keriting, matanya lebar, bibirnya tebal, hidungnya pesek. Hampir-hampir semua bentuk fisik yang jelek-jelek itu ada padanya, sehingga dimanapun ia berada pasti menjadi bahan tertawaan dan cemoohan orang-orang yang melihatnya. Akan tetapi kalau kita melihat sisi lain dari dirinya, maka semua orang-orang terkagum-kagum karenanya. Dia adalah seorang muslim yang taat, akhlaknya sangat tinggi, dan setiap butir kata-katanya laksana mutiara yang tiada ternilai harganya. Bukan hanya dari kalangan rakyat jelata saja yang mengagumi kata-katanya, bahkan para pembesar-pembesar dan raja-raja sekalipun akan diam terpana mendengar kata-katanya. Begitu bijaksananya ia dalam mendidik anak-anaknya dan juga dalam menasihati orang-orang yang perlu dinasihatinya, hingga tidaklah berlebihan kiranya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjulukinya dengan sebutan Al-Hakim, yaitu yang bijaksana. Menurut keterangan dari Imam Al-Auza'i, sebagaimana yang tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir, pernah ada seseorang laki-laki berkulit hitam dan buruk rupa yang mengeluh kepada Sa'id bin Musayyab karena di mana-mana ia selalu mendapat cemoohan dari orang-orang yang melihatnya. Terhadap keluhan itulah Sa'id bin Musayyab mengatakan, "Janganlah Anda merasa risau dan sedih karena kulit Anda yang hitam dan wajah Anda yang buruk. Karena ada 3 orang yang sangat terkenal kebaikannya yang semuanya berkulit hitam. Ketiga orang tersebut adalah
Bilal bin Rabah yang menjadi muadzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Mahja yang menjadi staf dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga adalah Luqman Al-Hakim yang namanya dijadikan Allah sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, yakni surat Luqman. Demikianlah sedikit kisah tentang Luqman yang begitu kuat himmahnya atau cita-citanya, hingga dengan kekuatan cita-citanya itu ia bisa mencapai derajat dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.